atas bullying itu ya ada, tapi yang bisa masuk meresap ke jiwanya anak itu saya. Karena apa? Saya yang pernah satu badan sama anak saya yang pernah satu detak jantung dengan anak saya. Bapaknya cuma nyuplai, tuku susu, bubur. Itulah karakter perempuan. Saya bisa sukses karena apa? Sukses nggak ya? Saya bisa berjalan sampai sekarang. Diizinkan mengerjakan apapun asalkan sesuai syariat karena ridhonya Allah. Kita nggak bisa memungkiri itu, nggak bisa. Kita nggak bisa mungkin, oh aku hebat, hancur keluargamu. Dan saya katakan, anak itu investasi bagi saya. Saya katakan anak investasi bagi saya. Bukan karena saya minta uangnya mereka di suatu hari, bukan. Tapi saya minta amalannya dia saat di akhirat. Itu investasi saya. Karena apa? Kalau saya mati, siapa yang mau menghangatkan kubur saya kalau nggak doa-doa anak saya? Investasi saya itu. Investasi yang kalian maksud bahwa itu haknya anak. Gak ada kewajiban ibu minta hak lagi. Benar, saya membenarkan itu. Saya sudah sepakat sama suami saya, apabila anak menginginkan hidupnya sendiri-sendiri, saya bebaskan. Mereka tidak punya tanggung jawab untuk menafkahi saya. Saya tidak, memang sejatinya seperti itu pun yang diajarkan orang tua saya. Makanya orang tua saya sekarang punya kontrakan sendiri, masih punya ruko, karena nggak mau meminta kepada anaknya. Karena itu memang sudah haknya anak untuk mendapat didikan yang bagus, untuk mendapatkan makanan yang bagus. Saya hanya meminta pada anak saya, jika saya mati, doakan saya. Jika saya mati, panggil saya dengan hafizul Qur'anmu, berikan saya mahkota, berlian terindah di muka bumi. Itu yang saya tuntut sama anak saya. Saya nggak akan menuntut kamu macam-macam, saya hanya menuntut itu, berikan mahkota terbaik di dunia untuk tiket saya ke surga. Itu sih. Aduh, ustazah banget ini. Gak usah. Itu jadi kodratnya. Kenapa anak harus dekat sama ibunya? Ya karena itu. Kenapa ibunya yang harus mendidik? Karena itu. Dia satu jantung detakan dengan saya. Pernah 9 bulan. Bapaknya gak ngerti. Itu. Makanya imam itu gak ada yang perempuan. Imam itu laki-laki. Dan itu sudah fitrahnya. Bukan fitrah. Itu sudah ajaran agama saya Islam. Itu sudah ada. Bahwa perempuan sami'na wa ata'na. Begitu. Kalau kamu pengen damai, itu yang saya lakukan. Saya sama ibu saya punya karakter yang berbeda, padahal satu detakan jantung katanya kan ya. Tapi karena saya dikompori sama bapak saya, ibu saya ngompori, bapak saya ngompori, saya ambil aja yang terbaik yang mana. Ibu saya melarang saya bekerja loh, melarang dia. Beliau, kok tak bentuk kok ingin nak, aku nang mana? Itu ibu saya. Oh, berarti didikan utama saya seperti ini adalah ibu. Itu yang saya pegang. Tapi nak kon butuh didikan terbaik, butuh duwe ilmu nek kon kepen didik sampai. Oh, iku jadi bapakku. Aku combine lah ini. Tapi jangan sampai kamu di atas suamimu. Karena celakalah kamu. Udah selesai. Kalau suami udah bilang, "Set, sing tak cukup, surat izin mengajar cukup. Nang omah, selesai." Saya kembali lagi kepada kodrat saya ingin surga. Kalau saya sampai melawan, apa jadinya saya? Apa jadi anak-anak saya? Oh, bapak ibuku loh sering, ibuku sering lawan sama bapakku. Engko aku dadi kok ngono. Jadi kalau depan anak saya kayak angel gitu ya, nurut sama suami gitu ya. Wes kok angel kok. Ya karena juga saya pengen juga dapat keridoan dari suami. Jadi saya juga sempet, kalau saya dapat penghargaan, saya teks dulu suami saya. Makasih ya mas atas waktu yang diberikan, berkat pertolongan jenengan mendoakan saya dapat hibah ini. Melayang deh. Jadi apa? Dia saya nomor satukan biar izinnya lancar jaya ke Amerika. Wes ngono ae pokoknya. Gitu sayang. Kembali saya sebagai kembali saya, berarti ibu nggak feminis? Ya enggak lah, aku saya kerja kok gitu kan. Aku kerja kok, aku pengen tuh berlian kok. Saya kerja kok gitu. Saya kerja karena apa? Saya pengen memberikan orang tua saya rezeki. Saya pengen menraktir orang tua saya. Kan saya juga nggak enak minta semuanya ke suami. Jadi saya, Mel, ayo gitu, makan bareng. Oh iya bu, punya uang. Jadi nggak begini terus sama suami gitu. Tapi yang keluar dari UNER, saya istrinya Iqbal,
saya ibunya Hafiz, hilang semua itu. Dulu mertua saya bangga ya, dokter mantu gini itu. Saya bilang, "Mah, saya keluar UNER, saya mantunya mama, saya ibunya Hafiz, saya istrinya Iqbal. Selain itu saya jangan ya, Mah. Biar saya hormat sama suami. Kalau enggak gitu hancur, Mah." "Oh iya nak." Begitu sayang. Kita kan cuman tembelannya, kita kan yang wajib cowok sayang. Gimana itu cowok yang bekerja. Saya hanya tembelan aja. Saya hanya tidak ingin berpangku pada satu tangan. Apabila mungkin suami saya mengalami kemana-mana, saya bisa membantu beliau. Itu aja. Sama bila nggak boleh datang. Kemarin rapim saya nggak datang, nggak boleh datang. Jenut saya harus. Kan udah 2 kali dek ninggalin anakmu. Ini liburan anak-anakmu. Kamu kan sudah punya statement. Liburan anak-anakmu adalah liburan. Kamu libur. Kamu jadi inem di rumah. Kamu jadi inem. Terus bilang, pertama saya bilang, sekali mas, itu soalnya proker mas, bilang gitu. Pokoknya KB tak siap no gitu. Adik ipar saya tak kokon meren. Semua saya setelkan. Adik ipar ya apa mas meren mas gitu. Oh iya oke gitu. Adik ipar saya kirim ke Johor, semua kulkas penuh gitu ya. Semua cuma tinggal nyemplung aja, saya pulang. Ternyata ada HP laki, wih, rapi menarik gitu kan. Langsung, jangan, nggak boleh kamu keluar. Jangan, kamu udah melewati batas kewajaran kamu. Dan gitu, oke. Sambil dek-dek sering, kok diceluk karu-karan ya sudah ya. Kesepakatan bersama harus menghormati komitmen bersama bahwa liburan anak adalah liburan anak. Rapin kedua gak datang, jadi omongan di sini ya pasti begitu. Itu Amanda, saya mungkin tidak bisa semua mengakomodir, tapi so far so good gitu ya. Apa yang saya inginkan alhamdulillah kecapai. Australia sudah, yang belum ke Afrika ya, dan saya juga nggak mau ke Afrika. Kalau kamu pengen ya kamu ambil baiknya, kalau itu nggak sesuai ya saya mohon maaf. Saya juga tidak mau terpatri seperti ibu saya gitu ya. Ibu saya bukan ibu yang jelek, ya enggak ya, beras alhamdulillah menjadikan saya seperti sekarang gitu. Tapi ya ibu saya masih nunggu saya. Kalau saya ke UK baru saya ajak ibu saya gitu. Kalau saya gak ke UK, gak ke Australia, gak ke Hong Kong, gak ke sini, ya ibu saya yo kelunak-kelunu aja nih ngomah gitu. Gitu loh sayang ya. Jadi nggak bisa kamu terjang pedoman yang kita punya. Sami nawa tokna itu harus kamu pegang teguh. Insya Allah selamat hidupmu. Gitu. Sami nawa tokna itu apa artinya? Mengikuti apa yang pimpinan mau. Kok mau ya? Kok jelek ya? Apa ya sami nawa tokna? Arifaton apa artinya? Arifaton. Ya, apakah saya tidak pernah gagal? Oh yo pernah. Kegagalan saya terbesar waktu saya umur 29. Saya tahu artinya Bu. Apa Le? Dengarkan, laksanakan. Ya Bu. Iya. Sepengetahuanku bukan itu deh. Sami nawa atau mengikuti apa Aica penmik. Enggak, Ibu kepencet. Kepencet. Kami mendengar dan kami patuh atau taat. Nah itu tuh ya. Jadi yo gak bisa, laki-laki itu gak bisa diterap ya. Memang kodratnya seperti itu. Tapi bukan kita kalah, nggak kalah kan saya. Maksudnya sih saya bisa berkarir gitu loh. Tapi tetap harus sewajarnya kita loh. Ibu saya bilang, nek kon entuk omu duronan. Ana Faisal rek ngono ya. Kan gak oleh kok ngene nak. Itu ibu saya. Kak, ya untung kon entuk masmu gelem cuci botol. Nah, gimana kita cara membawa diri? Kok iso bojoku cuci botol? Kakak kok masku cuci botol, terus cuci
apa peduli anakku ya kira gelem masku ya kembali lagi kesuksesan seorang laki-laki pada perempuan di belakang lo yo aku juga lagi menjalani hidup juga lo guys gitu ya so far so good lah suami saya alhamdulillah lebih baik dari saya beliau S3 senior lecturer di UTM enggak istrinya sing nyepeti apakah saya wanita baik-baik belum masih mencoba menjadi baik gitu tapi yo ikulah Amanda ojo diterak Amanda wis lah laki-laki bisa diterak nek enggak hancur kau hancur rumah tanggamu anak-anakmu yang akan menjadikan saya bukan ngomongin orang sih kamu lihat anak Asanti anaknya anak Asanti sama si auranya beda karena kenapa si anak Asanti ku sopo sih cewek sing ayu ku aduh sopo ya Aurel Hermansyah, Ibu. Arsy anaknya Arsy kan yang sama Aura itu kan anak Wijayanti kan beda auranya aura orang tua gendut ambil aura orang tua mohon maaf ya itu beda dia menjadikan mohon maaf ya yang di sini warganya bercerai pasti akan mengalami sesuatu yang begitu dia harap pengalaman dari keluarga kalian yang mohon maaf ya berpisah jangan sampai terjadi sama kamu ambil efeknya ambil pengalaman itu ini saya anak investasi mungkin investasinya berbeda jauh pikirnya anak investasi saya didik mereka jadi orang jujur jadi orang yang bertanggung jawab agar dia menjadi orang baik anak yang soleh doanya diterima siapa yang bisa mendoakan saya Amanda paling eling paling aku amalia judes sampai aku ben mati yo wis loh gak teko aku pas mati nih karpe dia judes mungkin loh ya dan siapa ya oh ya Allah aku mau Amalia pak sekelepatan sehari mungkin saya nggak siksa kubur mungkin hari berikutnya siapa yang bantu saya ya amalannya anakku lah yang mendoakan aku investasi anak investasi bagi saya tapi bukan investasi untuk meminta uangnya kembali tapi ada itu saya punya teman itu jadi orang tuanya itu meminta lo susu mau pian roy kok mau pian seperti itu kok ini udah jalan barang dindi sih kok sampai ke hakikat kehidupan sih rek gitu ya jadi kawan-kawan teman-teman yang jangan patah semangat bagi yang broken home kalian insya Allah kalau kalian di relnya kalian akan jauh lebih baik karena kalian masa hidupnya sudah diterpa masalah kalian lebih struggle karena ada dua orang keluarga saya yang broken home malah dia yang lebih sukses daripada saudaranya karena apa dari kecil dia udah diterpa kehidupan pahit terus dia berikrar saya nggak akan melakukan kepahitan ini lagi saya harus bangkit dua-duanya sukses sekarang dari broken home benar-benar yang satu anak manja malah terpuruk utang inang dini berada dari keluarga kaya raya lo itu nek dipikir tuh nggak akan habis lah kalau dia bisa amanah ya menjalankan kekayaannya itu gitu Amanda ya, mohon maaf ya kalau di menerjang dari pemikiran paternalia apa sih apa Amanda mau ngomongnya Amanda kalian kakak saya itu memiliki bisnis Shopee itu 4 toko semuanya udah Star Plus dia membagi 2 toko Asia 1 toko Europe 1 toko Amerika tetap dia komitmen dia yang menyiapkan baju suaminya dia yang handle semua anak-anaknya sekarang anaknya 1 di Jerman sampai suaminya wis
wis TA dah lu, wis anu dah, wis sampai pameran dah. Suami aku kaget lu, keterima di Jerman. Begitu. Jadi suaminya ya karena sering keluar negeri, ya dia nggak tahu gimana anaknya, tapi tetap mbak saya berkibar dengan tokonya itu. Begitu, mbak saya punya keinginan luar negeri tapi dengan jalan berbeda, dodolan kosmetik. Kalau saya pengen luar negeri dengan jalan jadi dosen. Begitu. Jadi ya itu nggak apa ya, tapi sama ini memang teman saya kemarin yang setara sama saya umurnya, ya itu tetap dia pimpinan Bank BNI, tapi saat suaminya bilang kalau setiap Ramadan kita umroh, ya sudah gitu. Kemarin dia burosita nggak diajar burosita gak ya, itu dia taat ke suaminya. Terus kemarin teman saya bujuku tuh kok ya itu, kalau enggak apa hancur, mata nggak hancur siapa yang impactnya. Mungkin kamu akan happy aja berpisah dengan dia, anaknya kasihan kan. Sih suami saya bujuku seberapa, berarti apa ketaatannya. Kain untuk lampu hijau kok suami, waduh. Tapi jangan takut ya untuk menikah, karena itu melengkapi sebagian daripada iman. Waduh, ustazah mana aku Randi, wes mari apa meneh? Kok meneh tahun minggu ngarep yuk. Kamu list lah pertanyaan-pertanyaan itu.